Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk melihat kehidupan kamu di tahun 2026. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut, oke? Dan sebelum aku membacakan readingan untuk kamu ya para Aries, aku ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru 2026. Semoga apa yang kalian harapkan, cita-citakan ya, apapun keinginan kalian yang belum tersampai ya di tahun sebelumnya akan terwujud ya, atau tersampai di tahun ini ya. Semoga kebahagiaan, kesuksesan, apapun yang kamu inginkan segera terwujud ya di tahun ini. Amin. Sekarang kita lihat ya di sini. Aku akan bacakan untuk energi kamu dulu ya, seperti apa untuk melihat energi kamu atau kehidupan kamu. Aries. The Judgment. Ada kebangkitan di sini. Queen of Wands. Yes. Dalam mode bertahan. Ya, di sini ada Five of Cups. Aku lihat kamu itu mungkin ada beberapa orang mungkin baru memulai ya, ada awakening di sini yang dimana kamu mencoba bangkit kembali ya dari rasa kecewa, rasa sakit di masa lalu. Kamu berusaha untuk membangun diri kamu, membangun kehidupan kamu ya. Bahkan di sini karena berbicara tentang bangkit ya, jadi dengan adanya Queen of Wands ini juga kamu membangun lagi gitu loh rasa percaya diri kamu gitu. Biasanya kalau berkaitan dengan penyesalan ya atau kekecewaan ya, biasanya ini di relationship ya, triggernya tuh di situ karena ada judgment juga gitu. Kayak seolah-olah dunianya tuh kayak runtuh gitu loh ya. Judgment ini kayak orang yang bangkit dari kematian gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal yang hancur, runtuh gitu ya, seperti itu. Nah, ini kayak kamu tuh justru dari situ tuh kayak bangkit gitu, jadi lebih kuat di sini gitu ya, lebih jadi kamu akan mendapatkan rasa kepercayaan diri kamu lagi. Kamu juga akan independen ya, independen, merdeka ya, maksudnya merdeka ini ya mendapatkan kemenangan gitu dari kehancuran kamu gitu. Karena di sini juga ada Seven of Wands, kayak mode bertahan gitu loh ya. Perjuangan itu kan kayak kamu tuh lagi sedang bertahan juga gitu loh di situasi tertentu gitu, mencoba berjuang gitu, terus melewati itu gitu, mengatasi itu sampai kamu sendiri merdeka di sini ya, mendapatkan kemerdekaan atau kemenangan seperti itu gitu ya. Di sini memang ada penyesalan ya atau kekecewaan, kayak kehilangan sesuatu, kamu tuh kayak menyedihkan hal itu, masih meratapi hal itu gitu ya, tapi kamu berusaha di sini, kamu nggak, karena kamu nggak mau gitu ya terus-terusan berada di situasi itu gitu. Makanya kamu coba bangkit di sini, belajar untuk menerima, memaafkan gitu ya, seperti itu. Oke, dan di sini kamu bangkit menjadi orang yang jauh lebih percaya diri, jauh lebih kuat ya, jauh lebih tangguh, istilahnya seperti itu. Bahkan di sini aku lihat juga kamu tahu, jadi tahu gitu ya, mana orang yang, karena orang yang biasanya mengalami fase kebangkitan ini biasanya tahu bagaimana cara memproteksi diri sendiri ya. Jadi di sini dengan adanya Seven of Wands ini, kamu berani menolak untuk orang yang tidak sejalan lagi dengan kamu gitu, atau buat batasan, boundaries di sini untuk orang-orang yang apa istilahnya
untuk orang-orang yang ya pokoknya nggak sejalan gitu atau nggak selevel dengan kamu gitu loh ya. Buat batasan diri yang sehat juga. Kemudian kamu tahu mana yang boleh kamu persilakan masuk dalam kehidupan kamu dan tidak gitu ya, baik di dalam relationship, hubungan percintaan kamu maupun pertemanan atau lingkungan orang-orang yang pokoknya kamu tahu gitu loh, orang ini bisa dekat dengan kamu dan tidak gitu loh ya, kayak kamu persilahkan dekat dengan kamu dan tidak gitu. Jadi kamu juga lebih selektif di sini gitu loh. Oke, karena Seven of Wands ini juga kayak nggak mau gitu loh, kayak kalau misalkan ya kamu ngerasa terancam dengan orang tersebut, kamu nggak mau gitu ya. Terancam ini bisa ketidaknyamanan gitu ya, mungkin kamu ngerasa nggak nyaman dengan orang itu, ya udah kamu nggak mau gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu tahu gitu loh cara memproteksi diri kamu, makanya kamu buat batasan di sini. Kamu nggak ingin terganggu ketenangan kamu di sini gitu loh. Kamu udah berusaha untuk bangkit, membangun rasa percaya diri kamu gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu atau nggak support kamu, nggak dukung kamu, ya udah kamu akan batasin diri kamu gitu. Kamu mungkin nggak mau lagi bergaul dengan orang tersebut atau kayak menjauhi lah gitu ya, orang-orang toksik, lingkungan toksik, orang-orang yang tidak membangun, yang justru bikin kamu jatuh gitu. Karena untuk berada di titik seperti ini, stabil seperti ini, kamu tuh perjuangan banget di sini gitu. Karena kamu pernah di titik dimana kamu hilang rasa percaya diri kamu, harapan kamu, keyakinan kamu kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk karir keuangan ya. Tapi kalau kamu yang masih dalam proses di 2026 ini, kamu akan bisa melalui kok. Kamu pasti tidak akan menyerah di sini gitu, karena ya seperti yang tadi ada kebangkitan di sini. Ya, dari keterpurukan kamu coba untuk bangkit, coba untuk berdiri lagi, bahkan lebih semangat, lebih tangguh. Bahkan mungkin perjalanan hidup kamu itu menjadi contoh untuk orang lain gitu. Kayak orang tuh termotivasi karena kamu gitu loh, istilahnya tuh gitu. Atau bahkan kamu sendiri di sini yang mungkin bisa memotivasi orang-orang di sekitar kamu dari pengalaman hidup kamu gitu, kayak menyemangati orang gitu. Kita lihat dari karir keuangan. Aries, strength. Wah. Karir di sini kalau aku lihat kamu masih butuh, mungkin masih ada tantangan ya yang harus kamu hadapi kalau kamu ingin mencapai kesuksesan di sini ya, karena di sini ada strength, jadi kayak ada kekuatan ya. Kekuatan ini baik kekuatan kesabaran, kegigihan, ketekunan kamu ya, kedisiplinan kamu, konsistensi kamu masih perlu dibutuhkan. Ada Five of Wands ya. Aku rasa untuk beberapa orang juga mungkin akan ada konflik ya atau tantangan di sini di pekerjaan kamu ya. Mungkin akan ada kompetisi gitu ya. Tapi jangan ini ya. Ya maksudnya ya, kalau kamu ingin menunjukkan performa terbaik kamu, kalau ingin bersaing ya bersainglah secara sehat gitu loh ya. Jangan bersaing dengan gak sehat. Bersaing gak sehat itu ya contohnya ya menjatuhkan orang, memfitnah orang gitu ya, seperti itu. Tapi kalau saingan sehat itu ya menunjukkan kualitas kamu gitu loh, tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu. Yang penting fokus sama apa yang kamu kerjakan gitu, fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama pekerjaan lah gitu. Kamu ingin menunjukkan kualitas kamu atau pekerjaan ya, kualitas dalam pekerjaannya maksudnya ya, tunjukkan aja gitu loh. Kamu nggak perlu
nggak perlu sikut-sikutan lah istilahnya gitu loh dengan orang lain gitu, seperti itu ya. Cukup kamu evaluasi kembali kerjaan kamu, cukup kamu amati kembali pekerjaan kamu, teliti kembali apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah istilahnya kayak gitu, atau apa yang perlu dirubah gitu, seperti itu. Oke, dan ini memang membutuhkan kesabaran ya. Kalau misalkan lingkungan kerjaan kamu ya, karena aku lihat untuk beberapa orang, gak semua, mungkin akan terlibat konflik juga di pekerjaan ya, yang memang di sini memicu banget amarah kamu gitu. Mungkin kamu udah lama bersabar gitu ya, tapi ada di titik dimana mungkin kamu udah nggak tahan lagi, nah akhirnya dam gitu ya. Ada perseteruan di sini, hati-hati di situ. Oke, karena kamu kan udah lama menunggu waktu yang pas gitu ya untuk speak up atau bicara, atau mungkin udah nggak tahan gitu karena udah lama bersabar gitu. Mungkin ada situasi yang memicu itu, akhirnya apa yang kamu tahan-tahan keluar di sini. Nah, akhirnya memicu pertengkaran. Ya kalau memang di sini kamu perlu bicara ya perlu gitu ya, tapi alangkah baiknya ya kalau misalkan ada unek-unek memang perlu ingin disampaikan ya, sampaikan dengan baik gitu loh, nggak perlu dengan amarah, apalagi dengan otot di sini gitu. Kamu nggak perlu mendominasi orang lain untuk terlihat tinggi atau terlihat lebih baik, itu nggak perlu gitu loh, atau biar ditakuti itu nggak perlu gitu loh ya, nggak perlu seperti itu gitu. Karena orang itu lebih baik dihormati daripada ditakuti gitu ya. Orang segan sama kamu, orang hormat dengan kamu itu jauh lebih baik gitu daripada kamu ditakuti. Karena ditakuti itu belum tentu dihormati gitu loh. Yang ada dia takut di depanmu, tapi di belakang kamu dia bisik-bisik gitu loh yang ngomongin nggak jelas seperti itu. Oke, jadi di sini kalau bisa hindari konflik ya di sini, karena kalau tidak di sini ada konflik sebelumnya dan akan semakin memanas gitu. Kemudian untuk keuangan, kalau aku lihat dari segi keuangannya sih nggak masalah ya. Ada beberapa yang mungkin masih harus bersabar menunggu untuk menuai hasil dari apa yang kamu kerjakan, masih butuh kesabaran kamu. Ada beberapa di sini yang aku rasa justru udah akan memanen dari hasil kerja keras kamu, karena kamu udah berjuang cukup lama di sini ya, untuk bisa sukses gitu ya. Dan kamu akhirnya akan menuai hasilnya ya, akan melihat gitu loh dari hasil perjuangan kamu atau kerja keras kamu. Kemudian kita lihat dari asmara. Retreat. Yang single mungkin kamu butuh retreat ya, kamu butuh refreshing. Ya, di sini yang single memang aku rasa ya ini ada kaitannya dengan yang ini mungkin ya, yang awakening dan bangkit gitu ya. Ini memang aku lihat dengan adanya retreat ini, kamu memang masih butuh ya waktu untuk diri kamu sendiri. Beri waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu harus tahu apa maunya kamu, apa inginnya kamu di dalam hubungan. Kemudian di sini ada getting to know each other. Mungkin kamu butuh seseorang untuk tempat curhat juga di sini ya, untuk terbuka, untuk meluahkan perasaan kamu, untuk dipahami gitu ya. Kalau misalkan kamu membutuhkan seseorang ya, atau mungkin kayak konselor gitu atau konseling atau apapun di sini ya, yang intinya kamu mungkin butuh tempat untuk cerita gitu, berbagi gitu, orang yang mengerti dan memahami kamu ya, seperti itu. Kayak butuh saran, nasihat gitu juga di sini ya, seperti itu gitu. Karena ada retreat, jadi kayak mungkin kamu masih ya, kalau aku lihat ya
kayak belum siap gitu loh, kamu belum siap untuk memulai hubungan baru. Walaupun kamu single, terlihat happy diri kamu, tapi sebenarnya yang tahu diri kamu itu adalah kamu ya. Jadi kayak kamu tahu bahwa batin kamu mungkin masih belum siap gitu, karena masih ada getting to know di sini ya, getting to know each other gitu. Jadi kamu butuh kejujuran atau keterbukaan, kamu butuh jujur terhadap diri kamu dan butuh terbuka juga gitu loh. Kalau kamu menginginkan seseorang yang bisa membantu kamu gitu ya, kayak ya carilah teman curhat, teman yang bisa ngertiin kamu, memahami kamu gitu. Atau ya butuh konseling, butuh konselor kayak gitu ya, apapun di sini gitu. Retreat ini memang kayak meminta kamu ya untuk menjaga jarak gitu, kayak sendiri dulu gitu loh, dan pahami apa yang benar-benar kamu inginkan di dalam sebuah hubungan, apa yang kamu butuhkan dari seorang pasangan kayak gitu, benar-benar memahami itu gitu. Oke, dan ini juga meminta kamu ya, mungkin kamu butuh untuk refreshing di sini, traveling, jalan-jalan gitu, karena di sini juga ada financial and career, yang dimana mungkin kamu menyibukkan diri di karir ya atau pekerjaan kamu fokus sama karir, finansial gitu ya, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai apa istilahnya, finansial yang bagus gitu ya. Nah makanya di sini kamu mungkin butuh untuk traveling, jalan-jalan gitu ya, atau menarik diri dulu deh dari dunia gitu ya, atau aktivitas kamu gitu. Kamu butuh untuk waktu untuk diri kamu sendiri gitu loh ya, me time gitu, atau bersenang-senang, tapi bukan fun-nya ini bersenang-senang dengan teman-teman atau yang ya fun hura-hura, enggak, tapi kayak lebih ke memahami diri kamu gitu, kayak mendengarkan diri kamu gitu loh ya. Ya memang bersenang-senang, enjoy gitu, tapi di sini enjoynya bukan cuman mengikuti have fun luar gitu, enggak ya, tapi kayak ada makna tersendiri gitu loh. Bener-bener paham yang aku sampaikan gitu ya. Contoh nih, mungkin kamu berlibur ke pantai kayak gitu. Nah di satu sisi kan itu mungkin bisa menenangkan pikiran, tapi juga enjoy fun dengan teman gitu loh ya, bukan ke tempat yang rame kemudian rame-rame gitu, enggak gitu loh ya, tapi lebih ke ya mungkin kamu bisa ke air terjun gitu ya, ke gunung, ke hutan gitu ya, ke alam yang berkaitan dengan alam seperti itu. Atau seperti yang bilang tadi, ke pantai, ke pulau seperti itu, liburan. Jadi di situ tuh selain kamu mencari ketenangan ya, karena ada hal-hal memang kamu butuh untuk menarik diri dari dunia luar atau kebisingan atau aktivitas kamu di sini ya, untuk mengisi lagi diri kamu atau mendengarkan lagi batin kamu gitu ya, seperti itu. Kamu butuh tempat-tempat yang seperti itu. Oke, jadi bukan tempat yang terlalu ramai, terlalu bising gitu, enggak gitu. Kemudian di sini untuk yang berpasangan aku rasa kalian butuh waktu untuk meluangkan waktu untuk berdua ya, retreat. Mungkin kamu bisa jalan dengan pasangan, menarik diri dari aktivitas dunia luar, karena aku lihat dengan ada yang financial and career, mungkin entah pasangan kamu atau keduanya ya sibuk dengan dunia pribadi kalian masing-masing ya, kerjaan gitu ya, terlalu sibuk dengan kerjaan sehingga nggak ada waktu untuk berdua. Nah ini kalian ini butuh lagi ya getting to know each other, yang dimana kalian ini butuh kebersamaan, keterbukaan gitu. Jadi luangkan waktu untuk kalian tuh berduaan di sini gitu, bicara gitu ya, mengenali satu sama lain. Terutama kalau kamu yang belum menikah ya, di sini belum menikah kemudian baru awal hubungan gitu kan, kalian itu butuh untuk lebih banyak waktu gitu loh untuk berdua, untuk saling mengenali gitu ya, saling terbuka, jujur gitu. Oke, karena di sini ada financial and career ya, mungkin kayak karena kamu terlalu sibuk, pasangan kamu juga terlalu sibuk dengan kerjaannya gitu. Padahal hubungan kamu ini baru di awal loh, udah seperti itu gitu. Jadi kan kayak tahap pengenalannya ini kurang gitu loh. Jadi kalau kalian bersama ya udah bersama gitu aja gitu. Tapi kayak apa ya?
kayak gini loh, kamu punya pasangan tapi seperti single gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, makanya di sini mungkin kalian butuh waktu untuk berduaan. Kemudian kalian saling bercerita, saling terbuka, saling jujur. Ya, begitu juga kalau kalian yang sudah lama berpasangan ya, terutama menikah di sini, sepertinya hubungan kalian ini perlu untuk di renew ya. Renew maksudnya renew ini ya kayak seperti baru gitu loh. Kalian mungkin butuh waktu ya untuk jalan-jalan berdua, refreshing, liburan. Kemudian ada hal-hal yang dipendam, ada hal yang belum bisa tersampaikan. Kalian harus komunikasikan dengan pasangan satu sama lain. Karena di sini aku ngerasa kayak ada hubungan yang dingin gitu loh antara kamu dengan pasangan. Karena kurangnya kejujuran atau keterbukaan dan kalian saling menyibukkan diri di sini gitu. Entah saling menyibukkan diri atau memang pasangan kamu ya yang terlalu sibuk di pekerjaan gitu. Sedangkan kamu kayak ngerasa ya itu, kayak ngerasa ada pasangan nggak ada, seperti ada pasangan tapi seperti nggak ada pasangan gitu loh. Makanya kalian di sini butuh gitu loh untuk kamu jujur dan terbuka sama orangnya gitu. Apa yang kamu maukan, apa yang dia maukan gitu. Seperti itu. Karena di sini kayak berjarak gitu loh. Kamu bersama, tinggal bersama serumah ya. Mungkin kalian juga seperti yang tadi kalau sudah menikah ya mungkin suami istri gitu, tapi kayak masih kayak jarak gitu loh. Kayak ada jarak gitu loh antara kamu dengan pasangan gitu. Mungkin ya itu ya salah satunya, karena di sini ada financial and career, ada faktor ini yang membuat kamu dengan pasangan ini berjarak ya atau dingin gitu. Entah dianya terlalu sibuk di pekerjaan ya, ataupun di sini ada isu masalah finansial gitu. Ya, mungkin ada beberapa orang yang penghasilan pasangannya menurutnya kurang mencukupi atau kayak gimana gitu ya. Pokoknya di sini ada kaitannya dengan finansial dan karir. Nah, itu kamu harus jujur dan terbuka sama pasangan kamu. Kalau ada yang perlu dibicarakan, kalian bicarakan di sini. Jangan diam, jangan menjaga jarak sama pasangan, kesannya dingin gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu ya, kalau kamu punya pertanyaan tertentu, atau ini bisa menjadi pesan untuk kamu untuk situasi saat ini, atau nanti kalau kamu membutuhkan pesan ini. Oke? Kita akan lihat di sini. Kompromi, kerjasama. Look for signs. Perhatikan tanda. Oke, di sini ada kompromi. Kompromi ini ada kerjasama ya. Bisa ini kerjasama kontrak di pekerjaan, atau mungkin ada yang bertengkar, kemudian kalian baikan lagi sama pasangan, atau dengan seseorang bisa ya kompromi. Atau di sini tanda sign kontrak baru, tanda tangan kontrak baru bisa, atau ada beberapa yang tanda tangan kontrak kayak diperpanjang kontraknya gitu bisa. Ya, kompromi. Kemudian di sini aku juga ngerasa ada tentang keseimbangan di sini. Keadilan antara memberi dan menerima. Bekerja sama dengan pasangan, saling support mendukung di sini. Oke. Kemudian di sini ada look for signs, perhatikan tanda. Mungkin ada beberapa yang membutuhkan jawaban ya. Ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban tertentu gitu. Nah, di sini ada perhatikan tanda ya. Jadi ini apa yang kamu lihat ya, contoh nih angel number. Nah, itu bukan satu kebetulan. Kamu lihat artinya apa, atau sebelumnya kamu punya pertanyaan apa gitu ya, apa yang ada di kepala kamu, atau mungkin kamu lagi sedang galau mencari jawabannya, atau ingin sebuah saran atau kayak biar menemukan sesuatu gitu loh, yang intinya tuh menjawab pertanyaan kamu. Nah, ini bisa ya melalui itu gitu. Mungkin tiba-tiba kamu lihat angel number, nah kamu cari apa artinya, atau mungkin di sini
ada seseorang yang tiba-tiba aja ketemu sama kamu, dia ngobrol begini-begini. Nah, dari kata-katanya mungkin kamu akan menemukan sesuatu gitu yang kayak entek, oh kok kayaknya ini nasihat ya untuk aku gitu, atau kata-kata yang mungkin cocok lah untuk situasi aku. Nah mungkin itu jawabannya bisa seperti itu. Atau mungkin dari apa yang kamu tonton bisa ya, yang kamu tonton ini nggak harus kata-kata motivasi ataupun konten-konten yang seperti self improvement ini itu ya, membangun diri, nggak harus seperti itu ya, bisa dari film juga bisa di sini ya. Mungkin ada kata-kata dari film itu yang ternyata kata-katanya tuh bisa tek gitu loh di hati kamu, di batin kamu, seolah tuh kayak menjawab pertanyaan kamu, bisa dari seperti itu gitu. Atau dari buku yang kamu baca pun bisa gitu ya. Jadi perhatikan di sini tanda-tanda, sinyal dari semesta, dari universe atau dari Tuhan gitu yang menjawab pertanyaan kamu gitu. Bisa melalui mimpi juga, perhatikan mimpi kamu karena mimpi kamu adalah sebuah isyarat, bisa juga. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil paling pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonan. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.